Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar Anda semuanya? Baik, sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak minta untuk ketua kelas menyiapkan kepada ketua kelas agar menyiapkan kelasnya dan berdoa. Baik teman-teman, mulai pembelajaran pagi hari ini ya. Siap, gerak. Tafakur. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Ananda, untuk hari ini apakah hadir semuanya? Masih ada yang belum hadir? Saya dan belum kayaknya, Pak. Ada yang belum. Mudah-mudahan yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah. Yang belum hadir mudah-mudahan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Dan hari ini Bapak kirim link untuk absensi ke kalian. Jadi silahkan lihat di chat WA-nya masing-masing. Ya. Sekarang kita awali pembelajaran kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, Bapak ingin semangat kita pada pagi hari ini, ya, suatu lagu nasional itu Padamu Negeri. Silahkan didengarkan dengan seksama. Baik, Ananda semuanya, kalian hari ini sudah masuk di kelas 12 ya. Di kelas 12 berarti kita sudah masuk materi terbaru, dan di kelas sebelumnya kita sudah belajar tentang beberapa ayat Al-Quran, dan hari ini kita juga akan belajar tentang materi pertama tentang ayat Al-Quran, yaitu berpikir kritis. Dan Bapak sangat berharap kepada kalian agar dapat aktif dalam PBM nanti, diskusi, kemudian bertanya, dan nanti kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan agar dapat menyajikan hasil diskusi yang sudah kita laksanakan. Karena Bapak yakin kalian adalah orang-orang hebat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, Ananda semuanya, untuk pembelajaran kita pagi hari ini terlebih dahulu Bapak kasih motivasi ya. Nah, karena pembelajaran kita hari ini adalah tentang berpikir kritis dan berjiwa demokratis, cuma kita lebih fokus nanti untuk belajar tentang berpikir kritis yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 dan ayat 191. Nah, di situ dijelaskan nanti tentang berpikir kritis yang mana alam dijadikan sebagai inspirasi dan juga tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Satu hal yang perlu Ananda tahu bahwa ketika Nabi Ibrahim mencari tentang hakikat kebenaran Tuhan, maka sebenarnya dia melihat kondisi-kondisi alam yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, Ananda, ilmuwan-ilmuwan Islam dengan melihat kondisi alam, mereka telah memberikan kontribusi yang luar biasa dengan hasil pemikiran mereka, memberikan sumbangsih yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan dalam peradaban dunia. Ada video yang akan Bapak perlihatkan kepada kalian, dan silakan lihat ini. Kenapa kemudian ini bisa menghasilkan listrik? Karena ketika bersentuhan dengan tembaga dengan logam, itu tembaga dengan logam itu fungsinya untuk mengubah asam menjadi listrik. Dengan cara logam itu maksudnya seng. Seng. Oke. Seng. Tembaga dengan seng itu ya, menghasilkan listrik. Baik, Ananda. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang berpikir kritis. Jadi persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita jadikan alam sebagai tempat berpikir dan menyelesaikan masalah kita. Jadi kompetensi kita hari ini adalah menganalisa dan mengevaluasi surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 190 sampai 191 dan ayat 159 dari surat Al-Imran juga. Cuma kita lebih fokusnya dari Al-Imran 190 sampai 191. Kemudian untuk kompetensi KI 4-nya itu Ananda semua bisa membaca, kemudian bisa mendemonstrasikan hafalannya nanti, kemudian yang paling penting adalah mampu menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri-ciri ulul albab atau orang yang berakal. Dan tujuan pembelajaran kita adalah Ananda bisa mampu membaca, kemudian mampu mengidentifikasi hukum tajwid, menerjemahkan ayat, kemudian mampu menjelaskan asbabun nuzul ayat, mampu mengidentifikasi makna ayat, kemudian mampu mengidentifikasi kandungan ayat, kemudian makna berpikir kritis, dan yang paling penting adalah menghubungkan ayat dengan fenomena alam.
Baik. Dan pendekatan kita adalah pendekatan saintifik, kemudian model pembelajaran kita adalah problem based learning. Artinya persoalan-persoalan yang ada di lingkungan kita selesaikan dengan ayat yang kita pelajari. Dan pembelajaran kita tentunya selain tanya jawab, penugasan, Anda semua nanti Bapak kelompokkan untuk berdiskusi. Dan ini kelompoknya. Baik, sebelum Anda semuanya masuk ke kelompoknya, kita dengarkan terlebih dahulu ayat yang kita pelajari hari ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Baik, Anda semua silahkan diperhatikan dua gambar berikut. Karena pembelajaran kita menggunakan problem based learning, ya, silahkan siapa yang bisa menganalisis dua gambar ini. Kalau gambar pertama kan dia menggunakan kerbau sebagai sarana yang membantunya dalam membaca. Sedangkan yang gambar kedua itu sudah menggunakan teknologi, bukan lagi menggunakan binatang untuk membaca. Nah, silakan lihat gambar yang kedua. Coba Zainal di analisis gambar berikut. Kita lihat gambar terakhir. Silakan Abdurrahim. Ya, sekarang kita lihat ayat yang akan kita kupas dan kita hubungkan nanti dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Bapak minta Ananda Ira Mulyati, silakan baca. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Baik, dan ini terjemahannya silakan dibaca Ananda Fatimah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Baik, Ananda. Baik, sekarang seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi, kita sudah Bapak bagi tadi per kelompok, ada 4 kelompok. Silakan diskusi per kelompok. Ini sudah Bapak bagi kelompoknya. Bahan ajarnya sudah Bapak berikan, ya. Silakan dikumpulkan tugasnya dan kita lihat nanti hasil tugas Ananda semua per kelompok dan kita tayangkan di PowerPoint Bapak. Dan ketika temannya menyajikan hasil diskusinya, yang lain juga bisa melihat hasil diskusi tersebut dan bisa menanggapi. Sekarang Bapak minta kelompok pertama untuk menyampaikan asbabun nuzul dari ayat tersebut. Ya. Silakan kelompok pertama. Silakan di kelompoknya ada ketua, kemudian ada yang mencatat, nanti ditentukan siapa yang presentasinya. Silakan Arjun, dikondisikan teman-temannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ada beranggota 4 orang, Denadi Afriwal, Arjunedi, Ira Mulyati, Ismail. Dalam hal ini kami akan mempresentasikan asbabun nuzul dan hikmah dari asbabun nuzul ini. Maka untuk hal ini kami minta Saudara Ismail menyampaikan asbabun nuzul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan asbabun nuzul atau turunnya surah Ali Imran ayat 191. Terima kasih Saudara Ismail. Selanjutnya hikmah silakan kepada Saudara Junedi Afriwal. Baik, hikmah dari kita mengetahui asbabun nuzul dari ayat. Hadir mungkin buka diskusi. Untuk sementara kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 2 ditanggapi kelompok 1. Sekarang kita masuk ke kelompok 2. Kemudian kita masuk ke kelompok 3. Silakan kelompok 4. Oke, Ananda Abdurrahim. Ya, berarti sudah 4 kelompok menampilkan hasil diskusinya dan sudah menyajikan, sudah mempresentasikan. Ya, ada yang mau bertanya atau ada yang menanggapi? Ya,
Bapak sangat apresiasi sekali bagi yang aktif di lokal kita. Ya, bagi yang belum semangat harus dikuatkan semangatnya agar pembelajaran ini tetap kita kuasai. Karena pertanyaan-pertanyaan juga tadi sudah dikemukakan, ya, dan per kelompoknya juga sudah menyampaikan presentasi, kalian juga sudah diskusi dengan baik. Kemudian siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Satu orang saja. Silakan, Priza. Baik, saya akan coba menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Luar biasa. Baik, Bapak tambahkan sedikit. Karena materi kita sudah kita diskusikan dan kita sudah tampilkan, maka Bapak minta kepada kalian untuk melakukan tes di link yang sudah Bapak bagikan kepada kalian. Untuk penutup hari ini dan pembelajaran minggu depan, ya, Bapak minta kalian tetap dalam keadaan kelompok, kalian lakukan tugas pengamat. Berhubung waktu sudah habis, dan Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi dengan baik. Dan pembelajaran kita minggu depan adalah kalian memprestasikan kerja kelompok yang kalian amati di lingkungan kalian masing-masing. Dan kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ananda mohon penilaian nanti di mana kelemahan dan kekurangan pembelajaran kita, dan silahkan dimasukkan dalam diskusi di WA kita.